Sejumlah negara mencatatkan lonjakan kasus gelombang ketiga COVID-19. Meskipun negara tersebut memiliki cakupan vaksinasi yang tinggi. Dan negara mana sajakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah negara mencatat lonjakan kasus di gelombang ketiga COVID-19. Lonjakan kasus ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berbeda. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito menjelaskan negara-negara tersebut memiliki persentase vaksinasi dosis 1 yang tinggi, namun tetap bisa mengalami lonjakan kasus. Ia mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat tidak lengah meski Indonesia kini sudah merelaksasi beberapa kebijakan. Prof. Wiku memaparkan setidaknya 5 negara ini mengalami lonjakan kasus meski tingkat vaksinasinya sudah tinggi. Negara yang saat ini sedang mengalami gelombang ketiga virus COVID-19 antara lain Singapura, Inggris, Finlandia, Amerika Serikat, dan Jepang. Adanya lonjakan kasus pada negara-negara dengan vaksinasi yang tinggi ini terjadi karena di Singapura, relaksasi dilakukan dengan berfokus pada penguatan 3T dan peningkatan cakupan vaksinasi dan kurang berfokus pada pencegahan yaitu protokol kesehatan di tempat umum. Klaster mulai bermunculan seperti klaster dari restoran dan tempat makan di bandara, tempat karaoke, mal, hingga terminal bus. Di Finlandia, Adapun di Finlandia, cakupan vaksinasi sudah mencapai 73,99%. Meski demikian, peningkatan kasus COVID-19 terjadi karena klaster sepak bola yang datang dari Rusia dan masuk ke Finlandia tanpa dilakukan tes screening. Berbagai sumber, IDX Channel. Wah pemirsa, ternyata ada beberapa negara di dunia yang saat ini sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 atau bisa kita katakan sebagai gelombang ketiga COVID-19. Antara lain nih pemirsa, Singapura, kemudian Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Finlandia. Padahal faktanya kelima negara tersebut untuk cakupan vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 50%. Nah, untuk Singapura sendiri, untuk vaksinasi dosis pertamanya nih pemirsa, sudah berada di angka 79%. Kemudian untuk Amerika Serikat di angka 63%, Jepang 66%, Finlandia 73%, dan Inggris 71%. Artinya 5 negara tersebut memang cakupan vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 50%. Nah, tapi kenapa nih pemirsa? Meskipun vaksinasinya sudah di atas 50%, kok masih saja mengalami lonjakan kasus COVID-19 atau gelombang ketiga COVID-19. Nah, pemerintah di negara tersebut dan juga masyarakatnya nih, kelihatannya memang pede gitu ya. Ketika vaksinasinya sudah berjalan sangat lancar, angkanya juga sudah cukup tinggi, banyak pelonggaran-pelonggaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya pelonggaran-pelonggaran tersebut nih pemirsa, ini tidak diimbangi dengan kepatuhan akan protokol kesehatan. Contohnya di Inggris sendiri saat ini sudah melaksanakan atau menjalankan sekolah tatap muka. Kemudian di Jepang dan juga di Finlandia juga sudah mulai mengadakan beberapa event besar, terutama tentang event olahraga. Kemudian di Singapura sendiri juga sudah mulai dilakukan pelonggaran aktivitas masyarakat nih, mulai dari sisi sosial hingga sisi ekonomi. Tapi sayangnya lagi-lagi, semua pelonggaran tersebut ini tidak diimbangi dengan kepatuhan akan protokol kesehatan dari masyarakatnya sendiri yang akhirnya menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 terjadi di 5 negara tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih mengerikan lagi nih pemirsa, faktanya nggak cuma 5 negara tersebut loh yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Masih ada beberapa negara lainnya yang saat ini juga sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Nah, negara mana sajakah itu? Jangan-jangan Indonesia gitu ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan informasinya dalam grafis berikut ini pemirsa. Pemirsa, ternyata tidak hanya Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Finlandia yang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Tapi seperti Rusia, Selandia Baru, dan juga Turki
mengalami lonjakan kasus COVID-19 atau bisa kita sebut sebagai gelombang ketiga COVID-19. Padahal faktanya nih pemirsa, untuk Turki sendiri, cakupan vaksinasinya dosis 1 dan dosis 2 atau dosis lengkapnya deh gitu ya di Turki ini sudah lebih dari 50% atau angka pastinya itu ada di 54%. Wah, Turki saja yang cakupan vaksinasinya sudah cukup tinggi melebihi 50% masih mengalami yang namanya lonjakan kasus COVID-19. Lantas bagaimana nih dengan Indonesia? Apa mungkin di kemudian hari di waktu mendatang Indonesia juga mengalami lonjakan kasus COVID-19 atau gelombang ketiga COVID-19. Daripada kita menerka-nerka gitu ya, lebih baik saat ini kita lihat dulu nih perkembangan COVID-19 di Indonesia itu seperti apa sih? Apa mungkin masih tinggi atau sudah turun atau mungkin stabil gitu ya? Nah, lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam tayangan berikut ini. Sebenarnya kasus konfirmasi harian menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa Bali terus menurun. Dan saat ini hanya tersisa kurang dari 20.000, tepatnya 18.000. Dan secara nasional dan kurang dari 7.000 di Jawa Bali, ya, tepatnya 7.000-an. Dibandingkan lebih dari 570.000 kasus aktif pada puncak harian Delta pada 15 Juli yang lalu. Situasi terus membaik dan juga tercermin dari kasus kematian di beberapa provinsi Jawa Bali yang mencapai 0 kematian akibat COVID-19. Pada 17 Oktober kemarin, DKI Jawa Barat, DIY, dan Bali mencatat 0 kematian. Nah, gimana pemirsa setelah menyaksikan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang ternyata bahwa COVID-19 di Indonesia saat ini juga sudah mulai mengalami penurunan. Bahkan untuk positivity rate di Indonesia saat ini telah mencapai angka 1,5%. Dan angka tersebut nih pemirsa menjadi yang paling rendah di Asia Tenggara. Kita bandingkan dengan Singapura misalnya. Singapura saat ini positivity rate-nya itu berada di angka 5,4%. Dan seiring dengan penurunan kasus COVID-19 tersebut, pemerintah juga sudah mulai melonggarkan beberapa aturan aktivitas masyarakat ya, baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial. Contohnya nih di perpanjangan PPKM kali ini, untuk bioskop sudah boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 70%. Emang sih kemarin juga bioskop sudah bisa beroperasi gitu ya, tapi kapasitasnya ini hanya sekitar 50%. Kemudian untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun, pemirsa sekarang sudah bisa berwisata atau masuk ke tempat wisata, tapi tentunya dengan pengawasan dari orang tua mereka. Tapi jangan senang dulu nih pemirsa, karena ternyata meskipun kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mulai menurun ya, diproyeksikan nih epidemiolog kemudian beberapa pihak lainnya bahwa pada Desember 2021 nanti akan ada lonjakan kasus COVID-19 atau bisa saja terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Kenapa ya bisa diproyeksikan pada Desember 2021 mendatang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Karena memang saat ini sudah banyak sekali pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah nih pemirsa. Mall juga sudah mulai ramai, kemudian juga jalanan sudah mulai macet kembali kalau pemirsa perhatikan. Nih salah satu contohnya, semalam pemirsa ketika saya lagi mau bikin kue, tiba-tiba salah satu bahan untuk bikin kue saya tuh habis. Jadi mau nggak mau saya harus pergi ke salah satu pusat perbelanjaan di dekat rumah saya, yaitu di Jakarta Selatan gitu ya. Tapi ketika saya sampai di mall tersebut, di pusat perbelanjaan tersebut, mallnya tuh bener-bener rame banget, restorannya tuh full book dan juga hampir mungkin 5 detik atau 10 detik sekali itu ada mobil yang menurunkan penumpang di lobi. Artinya memang sudah mulai terjadi nih lonjakan mobilitas masyarakat ketika pemerintah juga sudah mulai melonggarkan pengetatan ya aktivitas masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosialnya. Nah sayangnya kalau misalnya pelonggaran tersebut ini tidak diimbangi dengan kepatuhan akan protokol kesehatan yang ketat, ini bisa saja proyeksi tadi ya di Desember 2021 mendatang akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 atau bisa kita katakan sebagai gelombang ketiga COVID-19. Apalagi di bulan Desember nanti nih pemirsa ada momen libur Nataru atau momen libur tahun baru. Karena kalau kita berkaca lagi dari tahun 2020 lalu, ketika ada momen libur Nataru pada Januari 2021-nya nih ya, tingkat keterisian rumah sakit dan ICU untuk COVID-19 itu naik hingga 70% pemirsa. Lantas kira-kira selain ada libur Nataru, kemudian juga pelonggaran
dari berbagai macam aktivitas yang diizinkan oleh pemerintah, faktor apa lagi ya yang bisa saja menjadi penyebab utama adanya gelombang ketiga COVID-19 pada Desember mendatang? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia berpotensi terjadi di akhir Desember 2021. Ada juga yang prediksi di awal tahun 2022 atau Februari. Terlebih jika banyak pelonggaran aktivitas yang tidak dibarengi protokol kesehatan dan screening ketat. Penyebab lonjakan kasus COVID-19 bisa disebabkan berbagai hal. Tetapi yang utama ialah adanya kelompok masyarakat yang rawan atau belum memiliki imunitas, terutama yang belum divaksinasi atau belum menjadi penyintas. Tetap ada 50% penduduk Indonesia yang masuk kategori rawan COVID-19. Berkaca pada Singapura dengan cakupan vaksinasi tinggi, tetapi kasus COVID-19 masih bisa melonjak. Sejumlah studi vaksin COVID-19 menunjukkan penurunan perlindungan terhadap COVID-19 6 bulan pasca divaksinasi. Menyoroti penurunan proteksi ini amat berisiko memicu kembali lonjakan kasus. Hal yang jadi kekhawatiran ialah munculnya mutasi baru pada COVID-19. Ini ialah salah satu faktor yang menentukan potensi risiko gelombang ketiga, sama seperti saat kemunculan varian Delta memicu gelombang kedua. Hanya saja kasus saat gelombang ketiga kemungkinan tidak akan setinggi saat gelombang kedua, karena alasan sudah ada kekebalan imunitas yang terbentuk dari setengah populasi masyarakat Indonesia yang sudah divaksin hingga akhir tahun ini. Berbagai sumber dari sini. Ya pemirsa, ternyata tidak hanya pada Desember 2021 mendatang, ternyata gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia diproyeksikan ini juga bisa terjadi pada Januari 2022 hingga Februari 2022. Tapi memang kalau nantinya terjadi gelombang ketiga, tapi semoga sih nggak terjadi gitu ya gelombang ketiga COVID-19, karena udah bosen banget nih kalau sampai pemerintah membatasi lagi aktivitas masyarakat, udah nggak tahu lagi mau film apa yang ditonton, udah nggak tahu lagi resep apa yang mau dicoba di rumah gitu pemirsa. Nah, meskipun nanti terjadi gelombang ketiga COVID-19, memang itu tidak akan sebanyak atau setinggi kasusnya gelombang kedua COVID-19 pada Juli 2021 lalu yang disebabkan oleh varian Delta. Kalau kita kilas balik nih sedikit, di Juli 2021 lalu memang penambahan harian kasus COVID-19 itu mencapai 48.000 kasus, bahkan 50.000 kasus dalam satu hari. Tapi kalau di gelombang ketiga nanti diproyeksikan meskipun terjadi lonjakan kasus COVID-19, penambahan hariannya maksimal hanya di 30.000 kasus. Nah, kenapa alasannya? Karena ternyata seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah juga semakin menggencarkan vaksinasi. Jadi secara tidak langsung nih, kekebalan tubuh atau kekebalan komunal gitu ya sudah mulai terbentuk di masyarakat Indonesia. Tapi lagi-lagi jangan sombong dulu. Meskipun vaksinasi sudah digencarkan oleh pemerintah, ingat tadi Singapura, kemudian Inggris, Jepang, Finlandia dan juga Amerika Serikat yang tingkat vaksinasinya juga sudah cukup tinggi di atas 50%, ini masih mengalami lonjakan kasus COVID-19. Jadi memang yang lebih tepat, lebih baik adalah ketika vaksinasi ini sudah digencarkan oleh pemerintah, semakin banyak masyarakat yang sudah divaksin, jangan lupa protokol kesehatannya dimanapun dan kapanpun harus diterapkan. Tapi ngomong-ngomong soal vaksinasi ya pemirsa, saat ini kira-kira cakupan vaksinasi di Indonesia baik itu dosis 1 maupun dosis 2-nya sudah sejauh dan sebanyak apa sih? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan dalam infografis berikut ini pemirsa. Oke pemirsa, ternyata cakupan vaksinasi dosis ke-1 atau dosis pertama di Indonesia ini telah mencapai 52%. Kemudian dosis keduanya juga telah mencapai 31%. Artinya kedepannya pemerintah harus terus lebih menggenjot lagi vaksinasi terutama ke daerah-daerah yang penduduknya padat. Karena lagi-lagi tadi ada beberapa negara yang vaksinasi dosis pertamanya sudah mencapai bahkan 70% seperti Singapura, itu masih mengalami lonjakan kasus COVID-19. Kemudian ada fakta yang cukup mengejutkan juga nih pemirsa.
ternyata ada sekitar 50% masyarakat Indonesia yang rawan tertular COVID-19. Nah, mereka adalah masyarakat yang belum divaksin, kemudian masyarakat yang bukan penyintas. Jadi itu adalah beberapa kelompok masyarakat yang ternyata ini masih rawan ya tertular COVID-19, dan bisa saja ketika kelompok tersebut ini tertular COVID-19 akan menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 pada Desember 2021 mendatang. Selain itu tentunya ada fakta lainnya yang mengatakan bahwa ketika masyarakat ini sudah divaksin 6 bulan setelah divaksin itu, kekuatan imunitasnya begitu ya pemirsa itu sudah mulai menurun. Jadi sebenarnya lagi-lagi kuncinya adalah meskipun vaksinasinya sudah lebih digencarkan, meskipun kita sudah divaksin lengkap gitu ya, protokol kesehatannya nggak boleh lupa. Maskernya harus selalu dipakai, jaga jarak ya satu antara yang lain, dan juga jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kemudian solusi lainnya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 adalah protokol kesehatan diperketat. Kemudian ketika saat ini ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia, itu pengawasannya juga harus lebih ketat lagi, jangan sampai lengah gitu ya. Kemudian vaksin door to door juga bisa dilakukan, terutama bagi daerah-daerah yang penduduknya padat, itu wajib dilakukan. Kemudian ada beberapa syarat kalau memang nantinya pemerintah ini akan semakin melonggarkan kebijakan dari aktivitas masyarakat begitu ya. Yang pertama, positivity rate-nya itu tidak boleh lebih dari 3%. Kemudian vaksinasinya juga harus sudah mencapai 60%, dan juga 3T-nya harus ditingkatkan. Nah, meskipun saat ini positivity rate Indonesia sudah berada di bawah angka 3%, tapi vaksinasi kita belum mencapai 60%. Jadi mungkin bisa dikaji lagi oleh pemerintah ketika ingin lebih melonggarkan lagi ya aturan pengetatan masyarakat, aktivitas masyarakat ini, 3 hal tersebut juga harus diperhatikan. Kemudian jangan lupa pengadaan obat, baik itu untuk vaksinasi dan obat-obat lainnya juga harus diperhatikan di kemudian hari. Kalau memang nanti misalnya beneran terjadi gitu ya gelombang ketiga COVID-19, Indonesia sudah siap. Jadi Indonesia tidak akan mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Dan pemirsa, semoga informasi yang sudah saya sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.